Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian singkat Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang gak kalah pentingnya dari hadis yang pertama dan yang kedua. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang ketiga ini hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang agama kita. Agama kita ini dibangun atas 5 pondasi yang harus dimiliki oleh orang Islam. Ketika satu bangunan akan tegak jika sekiranya bangunan tersebut ditopang oleh 5 pilar-pilar, maka begitu juga dengan agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan bahwasannya enggak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menyaksikan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar yang paling penting. Pondasi yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah bersaksi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya sekedar diucapkan hadirin, harus ada di hati kita keyakinan memang betul-betul la ilaha, kita menafikan gak ada yang bisa disembah, maupun malaikat ataupun orang-orang yang soleh atau para nabi atau yang lainnya. Gak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kata para ulama, di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafyu jami'i ma yu'badu min dunillah. Kita harus meyakini dan sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menafikan dan meniadakan seluruh sesembahan. Entah itu pohon, entah itu malaikat, entah itu para nabi, enggak boleh disembah. Yang patut disembah adalah zat yang memiliki kekhususan. Ia yang memberikan kita rezeki, ia yang memberikan kita anak, ia yang memberikan kita semua hal. Maka dari itu seorang muslim harus paham bahwasannya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia meniadakan seluruh sesembahan. Karena enggak ada yang bisa disembah kecuali zat yang sudah berbuat baik kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua adalah mengisbatkan bahwasannya yang namanya ibadah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita harus jadikan seluruh ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya hadirin. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu banyak di antara kita yang hanya sekedar melafazkan.
Padahal para ulama menjelaskan bahwasannya ada 8 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. 8 syarat nih hadirin. Yang harus kita ketahui bahwasannya kita mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar berkata. Bukan sekedar berucap. Harus ada ilmu. Ketika kita berilmu tentang la ilaha illallah, kita harus tahu arti dari kalimat tauhid. Kita pun harus tahu dan berilmu tentang apa-apa yang membatalkan kalimat tauhid, apa-apa yang berbuat syirik. Apa sih keutamaan tauhid? Perlu ilmunya hadirin. Banyak di antara kita yang gak sadar ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu kita pun harus berilmu tentang tauhid. 23 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan umatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu hadirin. Kita harus berilmu tentang kalimat tersebut. Kita harus memiliki jam khusus untuk mempelajari kalimat tauhid. Kemudian syarat yang kedua adalah keyakinan penuh. Ketika kita yakin bahwasannya nggak ada zat yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita harus betul-betul yakin. Nggak boleh kita datang ke kuburan wali-wali misalnya kemudian minta diberikan anak. Kita nggak yakin bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa memberikan kita anak. Ini permasalahannya hadirin. Maka dari itu selain ilmu, keyakinan pun harus dimiliki oleh seorang hamba. Bahwasannya semuanya tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur kehidupan kita. Kemudian kita pun harus menerima dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jujur hadirin, serta ikhlas. Betul-betul kita menjadikan seluruh amalan ibadah itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita pun harus cinta. Tentunya cinta ini dibuktikan dengan tindakan kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita nggak seyogyanya untuk melakukan amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala marah. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita itu harus melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8 nih hadirin, mengkufuri semua sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi mungkin banyak di antara perdebatan, bolehkah kita mengucapkan selamat hari Natal? Sebenarnya yang ribut itu mungkin hanya di Indonesia saja. Di negara-negara lain itu nggak ribut kok. Karena banyak di antara kita yang nggak paham, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya kita harus mengkufuri semua sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengucapkan selamat hari Natal, artinya itu kita ridho dengan Nabi Isa sebagai zat yang disembah. Mana la ilaha illallah kita? Padahal ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita pun harus sadar bahwasanya baik Nabi Muhammad, baik Nabi Isa, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan utusan-utusan Allah, abdun, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu hadirin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita umatnya, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Ini kata Nabi Muhammad. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena aku adalah hamba. Begitu juga Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka berdua adalah utusan-utusan Allah. Jadi ini hadirin, kita harus mengkufuri semua sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah syarat yang harus terpenuhi pada diri kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah.
illallah. Kemudian yang kedua nih hadirin, ketika kita mengucapkan Muhammadar Rasulullah, artinya kita harus mentaati Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjauhi semua larangannya. Kemudian kita pun harus membenarkan seluruh kabar-kabarnya. Dan kita pun harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihat, 5 rukun ini merupakan rukun-rukun yang paling penting. Dan semua rukun yang disebutkan itu nggak akan diterima oleh Allah kalau rukun kita yang pertama nggak kuat. Kita harus memiliki pondasi yang kokoh tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keempatnya itu merupakan hal yang akan mengekor ke rukun yang pertama. Nggak akan bermanfaat tuh sholat ataupun zakatnya kita ataupun puasa dan haji kalau syahadat anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah kita nggak benar. Karena apa? Karena ketika kita mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah, artinya kita harus beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus beribadah dengan SOP-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak paham ini nih. Kemudian kita sholat asal-asalan, kita zakat asal-asalan, itu nggak diterima tuh hadirin. Maka dari itu poin pentingnya kita harus betul-betul menyadari dan berilmu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka berilmulah bahwasanya enggak ada yang disembah, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berkaitan dengan pilar pondasi yang harus kita kuatkan. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 2 rukun iman. Mana rukun iman kepada malaikat, kepada nabi-nabinya, kepada kitab-kitabnya, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Belum disebutkan iman kepada malaikatnya, kepada nabi-nabinya. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah mewajibkan kita harus mengimani seluruh yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika kita paham nih bahwasanya Rasulullah SAW utusan Allah, kita pun harus meyakini apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Beliau memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikatnya, kita imani. Beliau memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitabnya, kita imani. Beliau memerintahkan kita untuk beriman dengan qada dan qadar, kita imani juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua adalah sholat nih hadirin. Ini pondasi yang harus kita perhatikan. Iya, pondasi sholat ini merupakan pondasi yang paling besar. Kewajiban yang paling besar dan yang paling penting ketika kita selesai mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adalah menjaga sholat kita. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang menjaga sholat ini hadirin, itu mereka disaksikan dan dijamin akan mendapatkan kebaikan dan surga. Banyak hadits-hadits yang membicarakan tentang ini. Rasulullah berkata, sholat itu dijadikan pelipur dan penyejuk hatiku. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, tepat pada waktunya bersama dengan jamaah kaum muslimin, kemudian memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta memperhatikan kewajiban-kewajiban sholat, maka ia akan diberikan keselamatan pada saat hari kiamat. Dan hadirin, kita harus memperhatikan sholat kita. Bukan hanya sekedar sholat. Kenapa kok hidup kita nggak berubah? Padahal ketika seseorang memperhatikan sholatnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang tersebut. Karena mungkin sholatnya kita nggak tepat waktu,
atau bahkan mungkin sholatnya kita nggak berjamaah dengan kaum muslimin, atau bahkan mungkin sholat kita masih menyepelekan, nggak ada perasaan bahwasanya kita loh yang memerlukan sholat. Enggak, kita hanya menjadikan sholat itu sebagai kewajiban. Setelah selesai itu maka selesai juga kewajiban kita. Enggak, hadirin. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Arihna bis shalah." Buatlah kami istirahat, tenang, enjoy dengan sholat. Maka dari itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita perhatikan setelah kita memperhatikan dua kalimat syahadat adalah sholat kita. Karena sholat merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab dari amalan-amalan kita pada saat hari kiamat nanti. Jika sholatnya benar, maka seluruh amalan kita insya Allah akan benar. Begitu juga jika sholat kita rusak atau kurang, maka kita pun akan merugi. Fas-sholatu amudul Islam. Sholat merupakan tiangnya agama, dan yang paling besarnya pahala setelah mengucapkan syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya ini menjaga sholat. Maka seyogyanya bagi kita sebagai seorang yang muslim bersemangat untuk menjaga dan menyempurnakan sholat kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang harus kita perhatikan juga, mendirikan dua pilar syahadat kemudian sholat, kita pun harus memperhatikan zakatnya kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menggandengkan antara kewajiban sholat dengan zakat. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah harta nih hadirin. Zakat merupakan ibadah harta yang harus kita keluarkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jangan takut harta kita ketika kita zakati, itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin membersihkan harta kita dan ingin membersihkan harta yang kita miliki. Dan jangan sampai kita menyangka bahwasanya zakat memberatkan kita. Enggak, hadirin. Di sana, di harta kita ada kewajiban yang harus kita keluarkan untuk orang-orang miskin, karena mereka memiliki hak. Maka dari itu kita pun harus memperhatikan ibadah harta yang zakat ini, karena bermanfaat untuk orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewajibkan harta orang-orang yang kaya itu ketika sampai kepada nisabnya, ketika sampai kepada batasan tertentu, maka harus dizakatkan. Dan ketika kita mengeluarkan zakat itu insya Allah nggak memadorotkan, nggak mengurangi harta kita kok. Kenapa? Karena hal itu adalah hal yang sepele, sedikit dari harta kita yang wajib dizakati. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pilar yang berikutnya, memperhatikan puasa bulan Ramadan. Ini kurang lebih 100 hari lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu disunnahkan atau dianjurkan kita memperbanyak, ya Allah, panjangkan usiaku agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena pahalanya besar, ibadah badaniyah, dan ini merupakan sirrun bainal abdi wa baina rabbih, ibadah yang tersembunyi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak ada yang tahu seseorang berpuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu hadirin, ada malam Lailatul Qadar, ada puasanya pun mengampuni dosa-dosa kita, qiyamul lailnya pun sama mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi puasanya itu pahalanya besar. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas tanpa batasan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka selain memperhatikan sholat kita, kemudian zakat kita, kita pun harus memperhatikan puasa kita. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zakat, dan bukan hanya sekedar berpuasa. Bagaimana kita menjadikan amalan-amalan kita itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dengan ilmu. Kemudian yang terakhir,
berhaji, hadirin, bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu nih kelebihan harta, maka daftar untuk haji. Mungkin antriannya panjang, insya Allah Allah akan berikan kita pahala selama menanti itu. Daftar haji plus atau mungkin daftar haji furoda, silahkan hadirin. Karena apa? Karena pahala dari melaksanakan ibadah haji itu besar. Doa-doa kita akan dikabulkan, dosa-dosa kita akan diampuni, serta kita itu akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun akan menjadi tamu Allah sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagi orang-orang yang takut nih hartanya berkurang drastis kalau dipakai untuk daftar haji, salah. Karena di dalam Al-Quranul Karim nggak ada tuh perintahnya kita untuk menabung harta kita untuk beli ini, beli itu. Enggak. Yang ada, gimana kita memanfaatkan harta kita untuk bermanfaat bagi diri kita pribadi, entah itu dengan sedekah, entah itu dengan beribadah haji, atau untuk orang-orang lain dengan melaksanakan zakat kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih jika ada kesalahan maka saya meminta maaf, dan jika ada kebenaran semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk menerima kebenaran tersebut. Insya Allah kita berjumpa esok hari. Lagi-lagi hadirin, ini adalah kajian singkat, bukan berarti seluruh yang terpenting, seluruh kandungan hadis kita bahas, enggak. Kita hanya memilih beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.